أن تفتح لنا بها أبواب الخير والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد. بارك لنا بها في عمرنا وفي رزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد. نجنا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات بوالي الحسنة وقضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعني به بجميع علومه في الدارين آمين. Al-Babu Samin, bab yang ke-8 fi fadilatil adzan. Pada menyatakan fadilat adzan. Ini kita baca yang pinggir di Nasbila Astana. Ambil di tanah baca. Taubat punya penjelasan nahu-nahunya. Amat ini nah. Berarti kitab lah. Sekitar 20 lah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man adana di sholati sab'a sunina. Barang siapa adzan, adzannya itu untuk sembahyang. Barang siapa adzan untuk sembahyang 5 waktu. Ada yang lain, ada juga adzan banyak kebakaran, ada misalnya. Adzan ini untuk sembahyang 5 waktu. Sab'a sinina, selama 7 tahun. Muhtasiban, arti muhtasiban itu ada mengharap upah kita. Upah ada menduduki, berarti semata-mata mengharap pahala dari Allah. Selama 7 tahun adzan salat 5 waktu. Kataballahu lahu bara'atan minan nar, maka Allah tulis orang itu terlepas dari api neraka. Katabatu fi'il madhi, artinya pasti. Allah tulis lalu tersebut dengan pasti terlepas dari api neraka selama 7 tahun. Adzannya tadi ada mengharap upah. Misalnya kamu orang yang dari misalnya ditolaklah asal-asalnya anak ditolak silakan, anak diterima silakan, cuma hati yang ianya mengharap, ada mengharap gitu nah, ada mengharap lalu upah 7 tahun, maka ditulis selamat terlepas dari api neraka. Ini bagus sekali lah bukan yang suara nyaring ya Allah. Mengamalkan kayak ini jalur hendak masuk surga lah, diantaranya ada yang itu. Qala sallallahu alaihi wasallam, man adzana, barang siapa adzan sintai asyarata sanatan, 12 tahun. Nah, ini tak banyak lagi pada yang tadi 7 tahun, ini 12 tahun. Wajibat lahu al-jannatu, wajib bagi orang tadi mendapatkan surga. Wajibat itu wajib, maka bilanya wajib itu berarti pasti juga dapat surga. Dari 7 tahun terlepas dari neraka. Yang ini 12 tahun wajib masuk ke surga. Allah memandangkan orang itu pasti masuk surga. Jadi Nabi kita itu kadang mau menyalahi janji, Allah Ta'ala kadang mau menyalahi janji. Maka Nabi menyampaikan kayak itu, berarti Allah Ta'ala dasarkan kayak itu catatnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man adzana khamsa shalawatin, barang siapa adzan untuk sembahyang
sembahyang 5 waktu imanan karena ia beriman lawan Allah, wahtisaban dan mengharap pahala kaina di akhirat, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni baginya dosa-dosa yang terdahulu. Berarti bersihnya kita barakat adzan tadi. Nah ini yang ada bertantu anak berapa tahun kan waya sampai waktu ada yang adzan, terus orang adzan kita ini karena beriman, karena masa yang nih dan itu pulang mengharap semata-mata pahala dari Allah, maka orang tadi dosanya diampuni. Padahal kan minta ampun nih, diampuni dosanya. Para ulama memadakan bagus minta ampun kalau diampuni, bagus kada minta ampun kalau diampuni. Bagus mana kan sama-sama diampuni nih. Maka bagus kada minta ampun tapi diampuni. Apabila kita kada minta ampun tapi diampuni, itu khusus namanya. Kalau minta ampun, kalau diampuni bagus juga. Nah, biasanya minta ampun kita belum tentu diampuni, itu biasanya. Tapi kalau kita ini diampuni Allah walaupun kita kada minta ampun, nah itu alhamdulillah, tapi khusus. Orang berbakti, orang kuitan, jangan minta ampun sama Tuhan, dosanya diampuni oleh Tuhan. Berarti orang khusus namanya itu. Qala sallallahu alaihi wasallam, salah satu ada 3 macam, 3 perkara, 3 orang yang simuhullahu ta'ala, Allah pelihara orang tersebut min adzabil qabri, dari azab kubur. Nah, penting kita tahu nih berapa golongan orang, berapa macam manusia yang terlepas dari siksa kubur. Dalam kubur itu penentuan, bila sakit selawasan, sepanjangan sampai sesudahnya. Bila nyaman juga. Pertama asyahidu, orang mati syahid. Mati syahid ini ada syahid dunia, syahid akhirat, syahid dunia akhirat. Mati syahid ya kita. Mendapati mati syahid di zaman kita ini kan bisa maulah bom, lalu membom kesana kemari, itu mati syahid. Jadi menghendak mati syahid di zaman kita ini pasang niat menuntut ilmu seumur hidup. Walau kita guring di ranjang di rumah mati, tapi kita sudah berniat menuntut ilmu seumur hidup, kata saya. Yang benar. Nabi sudah berkata, ya Nabi, umatku ini banyak yang mati syahid itu di atas ranjang. Umatku dari zaman ini banyak mati syahid di atas ranjang. Jadi rugi kita kada memasang niat cita-cita hendak menuntut ilmu sampai ke mati, supaya bila kita meninggal dunia digolongkan mati syahid. Tapi dasar tujuan untuk ilmu juga kan ya Allah. Yang udah niat aja. Dasar ada gawinya aja kita. Satu, berhadap mati syahid, maka itu caranya bagi menuntut ilmu. Dan lepas sisa kubur. Pertama, yang kedua wal muadzinu. Nah, wal adzan. Jadi orang adzan ini kelebihannya matinya tadi di dalam kubur ada disiksa oleh Allah. Yang ketiga wal mutawaffa yaumal jumu'ati wa lailatal jumu'ati. Nah, meninggalnya hari Jumat atau malam Jumat. Lepas dosa kubur. Malam Jumat kah meninggal atau siangnya. Tamasuk tuh gitu. Bila tamasuk hari Kamis hingga asar itu sudah masuk malam Jumat sudah. Jadi misalnya hari Kamis sudah asar meninggal dunia, masuk sudah di sini babnya. Kalau ingin berdoa mudah-mudahan aku mati malam Jumat dia. Bisa kan itu? Karena kalau ya orang sederhana ini tuh ketentuannya. Waqala sallallahu alaihi wasallam, tapi itulah amalnya gawe yang baik ya Allah. Nah, misalnya haratan yang mabuk Jumat meninggal, nah, kayak penentunya kan bisa dipikirkan urusan Tuhan. Apa mikirkan itu? Ya kalau mikirkan ini mati sakit kan ini ya. Dilihat orangnya gawiannya mabuk, dilihat
kan malam Jumat pikir nanti itu pas nak meribut akun diupah ada ribut akun lain urusan Allah Taala itu ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, lau ya'lamun nasu, seandainya manusia ini tahu bin nidai pada masalah adzan ini bahwa manfaatnya benar-benar itu tahu benar hanya tahu tuh, atau tahu juga manusia ini wasafil awal, keutamaan saf yang pertama, tahu manusia ini dibukakan rahasianya. Thumma kemudian lam yajidu, lalunya kadang memperdapati, maksudnya datang ke dudi ada saat pertama padahalnya tahu keutamaannya, atau ini tadi ada muadzin padahalnya tahu luar biasa manfaat muadzin tadi, manfaat adzan itu, nah tapinya ada adzan, maka illa ayyastahimu alaihi, nah maka orang tadi seandainya tahu lah, maka bahasanya istilah-istilah ini cakap kita ekstrimnya itu berebutan, berhubungan, cakap kita itu berkancangan tidak dulu cakapnya tahu. Las tahu niscaya orang tadi seandainya bagi sukin itu mendatangi, seandainya merangkak gini itu mendatangi, seandainya berbayar gini, nomor aja ini kan mau bayar gini, ya itu kita bayar, jangan tahu. Nah itu maksudnya. Cuma kita kan ada tahu, sabar tema tuh luar biasa bagus. Seorang di hadapan seorang, sampai kosong ya untuk tanya, ya maksudnya. Lihat lagi misalnya sudah tak ada kita ya, musik kita, tapi ini harus Jumat ya, iya kosong di depan seorang. Padahal seorang masuknya kan, nah, hanya tahu kita tuh yang merujuk ke situ. Cuma kita ada tahu, nah ada tahu manfaatnya benar kita. Sampai waktu perkumpulan yang 10 itu orangnya sama-sama bagus, suara sama-sama nyaring. Lalu betul tunjulan, namanya aja nih, namanya aja. Nah, caknya tahu tuh ada tunjulan saja. Malah berabot. Nah, itu caknya tahu, lah. Walau ya'lamuna ma fit tahdir, seandainya mereka ini ya kita. Nah tapi pulanglah yang ajan ini pulang yang kita nih kayak ulun kan hendak ajan suara kadang nyaring, kadang bagus, mirip-mirip kambing kakak juga. Jadi pun ada yang tak bagus, sampai kita bagus aja, menjaga orang yang nutup telinga, itu bakal kalah semua. Jadi ajan itu dipilih orangnya ya. Kayak zaman Nabi itu Bilal, suara nyaring, merdu. Ini orang mendengar itu tertarik nak datang sembahyang. Orang mendengar suara Allah, oh benar itu di suara pakai makanya pasangan aja ya. Nah jadi mempikir itu bikin dosa, cari yang lain aja yang terbagus suara. Walau ya'lamuna ma fit tahjir. Seandainya kita tuh tahu pahala atau keutamaan tahjir itu bersegera mengambil kesempatan jadi muadzin atau bersegera mengambil kesempatan memasuki saf yang pertama tadi. Nah itu naranya tahjir naranya. Lasabahu ilaihi, niscaya berebutan untuk mengambil itu. Nah seandainya tahu tuh. Walau ya'lamuna ma fil azmati, seandainya kita pun juga tahu keutamaan di dalam sembahyang isya, wasubhi dan sembahyang subuh. Sembahyang isya, sembahyang subuh itu keutamaannya karena seandainya kita tahu dua sembahyang itu keutamaannya karena atau huma, nescaya kita mendatangi dan mengerjakan sembahyang itu berjamaah, maksudnya walau habwa sekalipun marangkak kita, habwa itu marangkak begisut tingkaung, jangan tahu bahwa sembahyang subuh itu yang berjamaah luar biasa bagusnya.
biar yang paribasanya berarti kaum itu mendatangi jangan tahu. Cuma karena kita ada tahu kita kan sihat ya, sihat gelang-geling. Ada mau berjamaah subuh nih kita, maka mau melihat ini dalam anak melihat syarana ulamanya mengucapkan itulah dalam kitab juga. Menghendak melihat orang yang bujur-bujur beriman lawan Allah itu bisa yang subuh ini tuh lihati orangnya. Jadi mungkin kalau nak mencari minanto kan, lihati orangnya atau juga jamaah subuh itu yang dipilih. Terus asli beriman tuh. Jangan mencari wayah orang sembahyang Idul Fitri. Itu yang kada semua kada pindah rumah masjid dan hadir. Jangan di situ. Mentangan melihat baju hanyar aja orang Idul Fitri yang dipilih jangan. Yang disuruh berjamaah tuh lihati orangnya. Situ yang ngambil minanto tuh. Minanto rahasia kamu tuh ya Allah. Amun yang setahun sekali hanya hadir. Wayah Islam Mi'raj hanya hadir sama masjid. Itu orang Islam aja lah. Belum bujur-bujur beriman lagi, cuma Islam itu sebenarnya. Waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man sami'a an-nida'a, barang siapa mendengar orang adzan, jadi mendengar, faqabbala ibhamaihi, lalu ingin mengucup dua ibu jarinya, doa ala ainaihi itu ainaihi lah, iyanya itu di dalam ainaihi, lalu letakkan di kedua matanya, wakala dan dia ucap marhaban bidzikrillahi ta'ala qurrata ayunina bika ya Rasulullah. Nah itu diantara ucapannya itu ada juga ucapannya yang lain dari itu. Semaksud saja marhaban bi habibi qurrati aini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya itu atau nang kayak ini nanya marhaban bi dzikrillah ta'ala qurrata ayuni nabika ya Rasulullah. Kalau belum enggak biasa marhaban bi habibi qurrati aini Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang dari guru tua. Nah itu. Jadi misal itu yang mendengar azannya mau yang wayah yang mana? Yang wayah yang adzan Nabi Muhammad itu nah kita ucap asyhadu anna Muhammad. Nah, Muhammadnya apa? Mai marhaban bi qurrati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu jarinya ini dikecup. Nih. Ujungnya sedikit aja pada kayak bulumo kan ya. Bertiup itu aja nah. Nah, anu akan ke mata sini nah. Nah, gitu nah. Kayak ini caranya nah. Telunjuk pang aja. Mau ibu jarinya kada tahu ya telunjuk. Mau ibu jarinya ada, pakai tunjuk aja. Oh jarinya ada, pakai siko kan aja. Enggak ada jarinya ya lah. Ini digantiannya tuh, Bang. Jadi wa asyhadu anna Muhammad jadi Muhammad nah marhaban bi qurrati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sedikit bersahi hanya. Nah. Maka itu manfaatnya apa? Fa'ana ya Nabi lah, fa'ana syafi'uhu yaumal qiyamah. Nah, ini penting benar. Nah, maka aku yang memberi syafaatnya pada hari kiamat. Wa khailuhu. Nah, wa khailuhu dan aku juga kena lawannya yang sekedudukan ilal jannah. Wa khailuhu itu aku kena yang membawainya ke dalam surga. Sekedudukan lawan Nabi jaganya itu. Artinya kamu lawan Nabi. Pokok ibu itu aku yang memasukkannya, membawanya ke dalam surga, mendudukakan ke dalam surga itu Nabi ini. Nah, itu. Kan ringan benar gawinnya ya Pak, ringan benar. Mau ringan benar nih, maka Nabi bersyafaatnya gitu Pak. Kemurahannya Nabi ya Pak. Waqala sallallahu alaihi wasallam, idza kana waqtul adzan, apabila sampai sudah waktu adzan, Futihat abwabus samai, maka dibuka pintu-pintu langit. Jadi waktu adzan itu sampai, adzan berkumandang, pintu langit terbuka. Wastijib wa ustujiba ad-du'a, maka doa itu dikabulkan. Nah.
Jadi kita timbah azan contoh ya kalau ada kalau berdua di situ bagus benar berdua itu kan ada tambahin dua yang belum begini ada begini tambahin ya situ duanya karena pintu langit terbuka di situ. Wa idza kana waqtul iqamati dan apabila sudah sampai waktu qamat lam turat da'watuh ada ditolak doanya. Maka orang bahari pun mengambil inisiatif imbah azan sebelum qamat ada bacaannya loh Astagfirullahaladzim itu minta ampun sama Tuhan itu bagus benar itu. Jadi kita diampuni oleh Allah. Kenapa? Karena minta ampun di waktu yang mustajab. Jadi itu bukannya ada dalil, ada dalilnya ini dalilnya ini ada alasannya. Cuma inisiatif orang bahari itu kreatif yang pakai nada itu Astagfirullahaladzim ya apa? Terus jadi dia bujur bilang la ilaha illallah qul malikul haq terus itu itu asal bujur aja itu membacanya bujur dari hati dulu nah ya kalau suka ini tulisannya jangan maka sudah la ilaha illallah qul malikul kurang kedua kali baca haknya bila hendak la ilaha illallah al malikul hendak bersambung la ilaha illallah qul nah jangan disempurnakan dulu jadi sambung langsung. Nah itu termasuk juga kita berdoa di situ penting benar doa di situ akan ditolak oleh Allah Taala. Di sini bacanya lam turat doa dapat dakwah tubuh ada ditolak doanya. Dan penting juga kita tahu inilah sampai kurang azan bila orang azan itu kita duduk dulu kita harus duduk juga asalnya. Lain kita datang ke masjid orang ajar sampai ke masjid. Nah itu karena kita belum tahiyatul masjid berdiri ya dulu untung ada lalu kita sembahyang surat qabliyah apa zuhur atau asar atau isya tergantung nak sembahyangnya itu maka qabliyah kita ini sudah dihukumi tahiyatul masjid. Tapi mau kita harapkan berdahulu ada duduk di dalam masjid sebelum azan lalu orang azan jangan berdiri-diri duduk di mana kadang lebih afdal daripada berdiri. Jangan malah baru datang berdiri, patah berdiri juga. Jangan tuh taruhnya lompatan. Nah karena bila sudah tunggu azan, baru kami dibujur, harta berduduk tadi. Nah, mempatahkan waktunya itu, naiman itu, lalu sembahyang qabliyah. Sembahyang qabliyah, lalu kan qamat nih. Nah waktu qamat nih memperhatikan, nah, amun kita memang asalnya duduk, itu jangan langsung berdiri. Tuntung makan qamat dulu, tuntung kita berdoa, agar berdiri. Nah ini peraturan yang utamanya yang afdalnya yang zaman wahai ini belum melihat hanya rekamat uang langsung berdirian sudah. Nah itu tersalah secara hukum PKP bukan kita kira kita itu bukan kita punya Allah jangan langsung berdirian tuh langsung ayo jangan mudah kayak anak perang itu kita salah. Ada yang sudah mengatur sah kayaknya udah ngarakan dulu kamatnya ibadah ngarakan sahutin bujur ibadah tuntung berdoa bujur karena tuh waktu mustajab jangan abot kita maka menyahuti kereta api karuan lagi ya sambil berdiri sambil hendak sak tadi teh. Nah itu peraturannya. Jadi ini penting diingatkan kita nih jangan gampang tuh umpatan orang umpat lawan peraturan yang di kitab. Nah bila sudah tuntung kita berdoa hanya berdiri. Bahkan dalam kitab itu ada juga yang memandangkan ketika khutbah mati salah itu hanya berdiri, tapi itu pun tak kuat yang tuntung kita berdoa hanya berdiri. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man qala 'inda al-adzan barang siapa berucap sesudah azan marhaban bil qailina adlan marhaban bis salawati wa ahla. Nah ini ucapannya lah. Ucapan kayak ini handap ini ucapannya kata Allah Ta'ala lahu alfa hasanatin wa maha anhu alfa sayyatin maka Allah tulis baginya 1000 kebaikan wa maha anhu dan Allah hapus 1000 kejahatan wa rafa'alahu dan Allah angkat alfa darajatin baginya tadi 1000 derajat. Nah
ucapannya sederhana benar. Mau kita menghafali doanya orang, doa sesudah azan itu nah orang ini bacanya marhaban bil qailina adlan marhaban bis sholawati wa ahla. Nah itu mana bacanya aja gampang baca fil sunnah anda baca gitu nah itu dibaca anda baca itu maka upahnya tadi 100.000 kebaikan diberi 1.000 kehapusan kejahatan dihapus 1.000 derajat diangkat harus kalimat aja dibaca. Wa qala sallallahu alaihi wasallam Nabi kita bersabda man sami'al adana barang siapa mendengar adzan walam yaqul muslama qala al muadzin tapi nya kadang mengucapkan apa yang mengucapkan oleh muadzinnya Allahu akbar kita kan Allahu akbar nyauti ya kalau sekalinya berdiam padahal mendengar tapi berdiam maka fa innahu yamna'u minas sujud yaumal qiyamati idza sajada al muadzinun. Nah, karena di hari kiamat kita Allah memanggil bukan para muadzin. Mana bukan para muadzin bertahan kumpulan sini dipersilahkan bukan itu sujud kepada Allah Taala. Karena waktu itu Allah Taala bertajalli. Persilahkan. Nah, kita ada tahu-tahu lawan orang muadzin waktu di dunia ini, kita tertegah ada keobatan di rombongan situ. Karena kemana bersujud keluar dari rombongan itu. Nah maka janganlah kita ada menyahong. Jadi Allahu akbar juga sama bertanya sautannya kecuali ada yang berbeda. Kayak yang hayya 'alas shalah hayya 'alal falah sebutannya la haula wala quwata la haula wala jebina ya tuh. Kebanyakan balanya. Nah betul pulang waktu qad qamatis shalah. Nah itu paling handap sebutannya. Paling handap aja gitu. Qad ada maha. Qad aqamaha. Wa ada Allah. Paling handap aja gitu qad aqamaha gitu ya. Sungguh Allah sudah mendirikan sembahyang tadi. Paling handapnya itu sebutannya. Ada juga misalnya as-shalatu khairum minan naum ya. Yang ini ada ingat padahal masih juhur kok. Artinya subuh kok sini juhur itu sih bangun guring, karena bangun guring subuh. Pas waktu juhur as-shalatu khairum minan naum ya. Salah kan itu? Ya jadi sih bangun guring ya lah. Nah, jadi sautannya itu sautannya hot dari retak paling handap aja tadi atau bahasa kita aja sudah dasar bujur yang sudah berbuat baik. Nah, yang membawa sembahyang itu dasar bujur yang sudah berbuat baik. Hot dari retak kita handap benar sudah nyotinya yang panjangnya ada nih kali jadi punya. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya kasar Nabi di pinggir baca. Namun yang di tengah dibaca atau pakai sanah kok. Kalau pinah mana muka mikirkan juga. Ini baca nahwnya ini. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, salah satu ada 3 orang, 3 golongan fi dhillil arsy di bawah naungan aras. Di bawah naungan aras. Yauma pada hari la dhilla tidak ada kenaungan illa dhilluh kecuali kenaungan aras itu. Kenaungan Allah di kita. Jadi yang matahari yang sekilan itu nah. Jelas yang mutilanjangan berenang palung itu ada yang ingat hidung, ada yang ingat muntung palung. Nah waktu itu kan ada kenaungan. Hanya 3 golongan yang dapat kenaungan. Nah, di antaranya yang 3 tadi imamun adilun itu pertama. Imamun adilun pemimpin yang adil aja kita. Pemimpin yang adil itu pertama itu. Nah jadi pemimpin ada 2 kesempatan. Pemimpin ini jangan kita wali kota ya kalau dari RT dulu, RW, pemimpin itu juga lurah, terus sampai ke presiden itu pemimpin, bilihnya adil dapat kenaungan.
Nah yang kedua wa muadzinun hafizun, orang adzan tapi hafizun ini budi-budian menjaga lawan waktu dan budi-budian istiqomahnya adzan tadi semata-mata mengharap pahala di akhirat. Nah itu dapat kenaungan dia gitu. Yang ketiga wa qari'ul qur'ani fi kulli lailatin mi'atai ayatin. Nah, orang yang membaca Quran pada tiap malam 200 ayat. 200 ayat itu Yasin. Lawan tabarak cukup ya Pak. Nah, Yasin tabarak cukup ya. 200 ayat. Lebihan lagi ya. Sampai waqiah. Nah, gitu. Nah, tambah waqiah, nah supaya waqiah 200 ayat itu sampai Yasin, waqiah, tabarak. Atau mana sampai yang Baqarah itu sudah. Nyata sampai. Cuma Yasin, waqiah, tabarak ya lah bisa kita baca kita ya Allah. Nanti tanggalnya sedikit nih nyata membaca 200 ayat tiap malam ada kenaungan kita. Ini penting benar nih kita hafal membaca ini nah. Cuma mau muadzin sudah alhamdulillah ya Allah. Nah jadi imam kita ada pemimpin juga ya Allah. Jalur mana kita nih ada dapat kenaungan? Jalur yang baca Yasin wa kita barakah itu berarti imam ada, muadzin yang suara kayak kambing ada apa juga. Nah maka mau kada mau baca Qurannya ya Allah Yasin wa kita barak tiap malam gitu nah. Nah cuma syarat jadi muadzin ini amun wayah-wayah muninya wayah-wayah karena akan ada apa wayah-wayah artinya kada ditetapkan amun ditetapkan orangnya misalnya gini jadi muadzin misalnya itu kalau bisa orangnya balik berakal kalau udah itu pulang suaranya nyaring amun yang ditetapkan tuh orangnya amun yang kada ditetapkan itu bisa aja yang kanan-kanan ya yang wayah-wayah tuh cuma mau ditetapkan bagus sekali dipilih orangnya tadi yang bakal penting bener ini bisa ada bakal baru sampai waktunya aja gara-gara ada bakal tiba itu pulang waktu adzan ini tadi dengan qamat itu ada perbedaan apabila adzan itu dilawasi adzan itu dilawasi mengiau orang yang jauh-jauh Pak. Jadi Allahu Akbarnya udah kayak balago awas di kita. Nah, sedangkan waktu qamat itu tuh cepat, jangan gaya adzan qamatnya itu. Karena qamat ini kan orang sudah tahu kumpulan. Karena sudah tahu kumpulan lu belakas kita. Jangan yang qamat itu kegaloi gitu. Allah jadi qamat tuh atas salahnya itu. Jadi qamat lebih cepat kalau adzan belawas. Itu perbedaan antara qamat lawan adzan. Yang terjadi qamat ini tahandat alaka sedikit. Itu anunya tuh. Wallahu a'lam. Kan الرحمن الرحيم
Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahi tawassalna billahi. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah. Bismillahi tawassalna billahi. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah. Bismillahi tawassalna billahi. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah. Bismillahi amanna billahi wa man yu'min billahi la khaufun 'alayhim. Bismillahi amanna billahi wa man yu'min billahi la khaufun 'alayhim. Bismillahi amanna billahi wa man yu'min billahi la khaufun 'alayhim. Subhanallahi 'azza Allah, subhanallahi jalla Allah, subhanallahi 'azza Allah, subhanallahi jalla Allah, subhanallahi 'azza Allah, subhanallahi jalla Allah, subhanallahi bihamdihi, subhanallahil 'azim, subhanallahi bihamdihi, subhanallahil 'azim, subhanallahi bihamdihi, subhanallahil 'azim, subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya latifan bi khalqihi, ya aliman bi khalqihi, ya khabiran bi khalqihi, ultuf bina ya latif, ya alim, ya khabir. Ya latifan bi khalqihi, ya aliman bi khalqihi, ya khabiran bi khalqihi, ultuf bina ya latif, ya alim, ya khabir. Ya latifan bi khalqihi, ya aliman bi khalqihi, ya khabiran bi khalqihi, ultuf bina ya latif, ya alim, ya khabir. Ya latifan lam yazal ultuf bina fima nazal. Innaka latifun lam tazal ultuf bina wal muslimin. Ya latifan lam yazal ultuf bina fima nazal. Innaka latifun lam tazal ultuf bina wal muslimin. Ya latifan lam yazal ultuf bina fima nazal. Innaka latifun lam tazal ultuf bina wal muslimin. La ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, 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 hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim,
صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الفاتحة له سيدنا محمد شفيعنا رسولنا محمد عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وأزواجه وذريته إلى روح سيدنا ربنا محمد وعلى وصحبه وبارك عليه وتوفي عليه أجمعين إلى روح سيدنا ولد وصحبه الرجل في أنباء سلف عمر مولانا وحصل له بسر عليه ابن عبد الله ورسول الله سيدنا حبيب محمد حسن عبد الله وعلى وصحبه وبارك وذوي التوفي عليهم أجمعين من أعراض الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين من أعراض والدينا ومشايخنا ومعلمنا وذوي التوفي علينا أجمعين من أعراض والدينا عبادا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم ونورهم وعلومهم في الدين والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يهدي نعمه ويهدي مسجدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت لم نثنيك على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في العالمين إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد في العرض